Pemirsa, pemilu 2024 telah berlangsung aman dan damai. Sudah seharusnya masyarakat untuk menjaga kondusivitas pasca pemilu 2024 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana Polri mengantisipasi potensi gangguan keamanan pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU? Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU. Kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Pemirsa, kita akan segera membahasnya bersama Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Badan Pemelihara Keamanan Polri, Brigjen Pol Erwin Kurniawan. Selamat malam, Pak Erwin. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Terima kasih, Mbak Rara. Dan juga telah bergabung dari luar studio anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI, Bapak Puadi. Selamat malam, Pak Puadi. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Puadi, saya akan mulai perbincangan dari Pak Puadi terlebih dahulu. Besok diumumkan hasil rekapitulasi nasional Pilpres dan Pileg. Apa yang harus dipedomani oleh masyarakat dalam menyikapi hasil pemilu, Pak Puadi? Sebelum menjawab hal tersebut, hal yang patut disyukuri adalah bahwa tahapan terpenting dan strategis dalam pemilu di 2024, yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu 2024 baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri telah kita berhasil kawal bersama. Sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu telah berupaya sekuat tenaga dan mengedepankan integritas dan profesionalitas untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 berjalan sesuai dengan perintah undang-undang. Namun demikian, diakui pula bahwa pada saat ini pun kita juga masih dihadapkan dengan berbagai bentuk penyimpangan baik yang dilakukan penyelenggara maupun peserta pemilu, baik juga pada tahapan kampanye, kemudian masa tenang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maupun juga pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, ini sesungguhnya berbagai bentuk penyimpangan tersebut mendesak untuk dipulihkan melalui proses apa yang disebut penegakan hukum yang tegas dan sesuai dengan kehendak undang-undang pemilu. Nah, ini melalui penegakan hukum pemilu, kita menyampaikan kepada publik tentang apa sih sesungguhnya yang terjadi dan apa tindakan yang telah kita lakukan termasuk dalam mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta juga tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Nah, dari apa yang barusan saya sampaikan, saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa memahami mekanisme yang disediakan dan yang dikehendaki oleh undang-undang dalam menyelesaikan berbagai bentuk penyimpangan dalam pemilu. Sehingga apapun hasil rekap yang disampaikan KPU nanti sesungguhnya telah dikonfirmasi melalui hasil pengawasan pemilu. Nah, jadi kami berharap di masyarakat bersama Bawaslu memastikan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU sudah benar.
Demikian. Baik, kita akan kembali ke studio bersama Pak Erwin. Pak Erwin, apabila kita berbicara situasi pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU besok, ini Polri dalam perannya menjaga kondusivitas keamanan negara. Apa strategi yang dilakukan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU? Ya, saat ini tentu Polri masih melaksanakan yang namanya operasi mantap berata. Sejak tahap awal di tahun lalu. Dan ini masih berlangsung. Strategi Polri juga menggelar operasi yang namanya juga operasi cooling system, Nusantara Cooling System dan KRED Cooling System di Polda-Polda jajaran. Serta untuk mengatasi kedaruratan kita juga akan menggelar operasi kontingensi. Nah, 3 operasi ini yang kemudian diharapkan dapat mengantisipasi adanya potensi gangguan Kamtipmas. Bila saat ini memang ada dinamika karena banyaknya aksi unjuk rasa, tetapi sampai saat ini alhamdulillah kondusivitas masih tetap terjaga dan memang benar bahwa masyarakat juga harus didorong untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan koridor hukum dan sesuai dengan aturan yang diatur di dalam undang-undang. Oke, tapi sejauh ini apakah kemudian Polri menangkap ataupun melihat adanya potensi gangguan keamanan itu sendiri, Pak Erwin? Iya, beberapa informasi dari Subsatgas Intelijen Satgas Preemptif Operasi Mantap Berata sudah memberikan informasi tentang perkembangan situasi Kamtipmas saat ini. Dan didapatkan informasi memang ada beberapa unjuk rasa, bahkan sampai tadi sore juga masih ada unjuk rasa dengan isu menolak pelaksanaan pemilu, kemudian menghendaki angket dan sebagainya. Tetapi tentu potensi-potensi itu masih bisa dalam ranah kita kendalikan dan mudah-mudahan ini juga tetap kita jaga sampai nanti pada saat proses pengumuman atau penetapan hasil. Artinya potensi sudah dipetakan seperti itu dan juga sudah ada langkah antisipasinya seperti itu ya, Pak Erwin. Oke, kita kembali ke Pak Puadi. Tadi dikatakan oleh Pak Erwin ada potensi-potensi seperti itu karena memang dalam menyikapi hasil pemungutan suara ataupun rekapitulasi nanti tentu ada kemudian yang pro ataupun ada yang setuju ataupun tidak setuju. Nah, saluran hukum tersedia memang bagi para pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu. Laporan ke Bawaslu, ada gugatan ke MK. Nah, sejauh mana Bawaslu ini menindaklanjuti laporan-laporan dugaan kecurangan pemilu, Pak Puadi? Baik, undang-undang sesungguhnya telah memberikan solusi hukum bagi para pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu. Di mana menurut pasal 474 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, kemudian DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, kemudian DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sejauh ini Bawaslu telah banyak menerima laporan dugaan kecurangan pemilu. Setidaknya data terakhir terdapat ada 1.116 laporan dan 606 temuan. Semua laporan masyarakat tersebut akan diterima Bawaslu sepanjang memenuhi syarat formil dan material. Nah, khususnya terkait keberatan hasil pemilu, saluran hukum bagi para pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu adalah ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila peserta pemilu menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, kemudian prosedur dan mekanisme, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu yang akan ditangani melalui penanganan pelanggaran administrasi. Setiap laporan tentunya baik itu memenuhi syarat formil, kemudian juga dapat diregistrasi ya setelah memenuhi syarat formil material, maka Bawaslu akan melaksanakan persidangan untuk memeriksa,
dugaan pelanggaran tersebut. Nah, apabila penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu tersebut selesai sebelum rekap nasional di KPU, maka putusan Bawaslu tersebut juga dapat disampaikan melalui forum pleno rekapitulasi nasional di KPU RI. Jadi jika hasil pemilu dianggap memang tidak benar, maka boleh peserta pemilu mengajukan permohonan kepada MK. Namun jika terdapat masalah lain yang bukan terkait dengan perolehan hasil, maka dapat melaporkan hal itu kepada Bawaslu. Oke. Demikian. Baik Pak Puadi dan juga Pak Irwin, kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda. Kita akan membahas bagaimana Polri ikut mengawal tahapan-tahapan kepemiluan pasca pengumuman KPU. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkuat kebinekaan saat menunggu ketetapan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Dalam suasana bulan suci Ramadan, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mari menjadikan bulan yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan. Ya, pemirsa, ya, diskusi kembali kami lanjutkan. Tadi kita sudah dengarkan bersama Pak Irwin pernyataan dari Kabar Hakam. Tapi ini sesuai dengan undang-undang dan aturan berlaku bahwa ada saluran hukum bagi yang tidak puas dengan hasil pemilu. Nah, ini dari Polri sendiri bagaimana mengawal tahapan-tahapan kepemiluan khususnya pasca pengumuman dari KPU besok ini? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa memang Polri memang sudah menyiapkan kekuatan, peralatan, terutama dalam bentuk operasi mantap berata. Polri sendiri di lingkungan di daerah Jakarta ini berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya di dalam mengamankan tempat-tempat penyelenggara pemilu. Di samping itu ada objek-objek penting lainnya yang kemudian ini jadi bagian dari yang akan diamankan nanti pada saat pasca penetapan atau pengumuman pemilu. Beberapa titik yang memang menjadi konsentrasi yaitu tempat penyelenggara pemilu seperti KPU RI, Bawaslu RI, DKPP. Kemudian juga ada gedung Mahkamah Konstitusi, Istana Negara, ada juga DPR MPR RI yang merupakan titik-titik pengamanan yang didatangi oleh aksi-aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya. Polda Metro dan Mabes Polri juga mempunyai satgas operasi mantap berata tingkat pusat dan tingkat daerah, di mana kekuatan-kekuatan ini kemudian berelaborasi di dalam mengamankan nanti titik-titik yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari Polda Metro sendiri juga sudah menyiapkan rencana pengamanan dengan membuat tahapan, di mana tahap pertama itu parameternya adalah jumlah massa UNRAS. Tahap 1 ketika massa UNRAS antara 500 sampai 1.000 orang, maka kekuatan yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya dibantu Mabes Polri itu sekitar 4.600. Ketika di tahap kedua massa melonjak dari 1.000 sampai 10.000, maka kekuatan yang disiapkan oleh Polda dan Mabes Polri itu mencapai 13.000 personil. Ini adalah tahapan dalam sistem pengamanan kota. Kemudian tahap ketiga, ketika masa kemudian antara 10.000 dan 20.000, maka kita berlakukan situasi atau operasi kontingensi tingkat Polda. Sehingga kekuatan yang kita siapkan sekitar 31.000. Maka kesiapan-kesiapan kekuatan personil dan peralatan yang kemudian menjadi persyaratan untuk mengamankan berbagai alternatif yang kemungkinan menjadi potensi gangguan, artinya potensi konflik dan sebagainya, ini kemudian kita sudah rencanakan dengan baik sehingga nanti operasionalisasinya tentu akan bergantung dinamika
situasi di lapangan. Seperti itu. Oke, Pak Erwin, kita juga akan mendengar juga bagaimana kemudian dari Bawaslu ke Pak Puadi. Pak Puadi, Bawaslu ini kan memiliki peran pengawasan yang sangat vital agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Optimalnya kerja Bawaslu ini akan mengeliminir ekspresi ketidakpuasan publik di luar aturan. Nah, ini sejauh mana kerjasama Bawaslu dalam hal pengawasan ataupun tindak lanjutnya dengan lintas sektor ataupun pihak-pihak terkait? Hukum alam yang berlaku satu kontestasi politik adalah yang menang ada yang kalah. Yang dituntut publik adalah menang secara bermartabat dan tidak dilakukan atas dasar kecurangan. Ekspektasi publik ini adalah hal yang wajar dan tentunya sebangun dengan ekspektasi profesionalitas Bawaslu. Paling tidak dari hasil pengawasan kita di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, ini tergambar berbagai kejadian yang perlu disikapi, diantaranya tertunda pelaksanaan pemungutan suara sebagai akibat dari kondisi hujan, kemudian juga masih terdapat kekurangan surat suara, atau juga tertukar surat suara antar daerah pemilih. Kemudian juga ada KPPS memberikan tanda pada surat suara. Ada juga pemilih yang tidak berhak memilih di satu TPS, seseorang yang mengaku sebagai pemilih yang berhak memilih. Kemudian juga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali di TPS yang sama. Nah, adanya kekeliruan teknis pemungutan suara dan bahkan juga adanya praktek politik uang yang masih marak terjadi dan beberapa tempat yang tertangkap tangan. Demikian pula ini kaitannya dengan tahap direkap yang menjadi fokus Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tahapan rekap. Ini ada 2 hal. Yang pertama, ini dilakukan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga kaitannya dengan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, termasuk juga adanya indikasi kecurangan informasi teknologi rekap. Nah, ketika terdapat perbedaan jumlah suara yang tersimpan dalam form C hasil. Nah, terlepas dari hal tersebut, ini ekspektasi publik tersebut terus dirawat oleh Bawaslu dengan merekomendasikan berbagai bentuk. Kita merekomendasi PSU, PSS, dan PSL, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oke, baik. Pak Puadi dan juga Pak Erwin, ini masih akan ada gugatan sengketa ataupun kemungkinan gugatan sengketa hasil pemilu di MK. Nah, apa saja yang sudah disiapkan terutama oleh Polri, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi usai jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Erwin, terutama jelang besok pengumuman hasil pemilu, bagaimana Polri terus mensosialisasikan agar setiap warga negara ini harus menghormati hukum dan aturan pemilu, terutama karena besok ada hasil pengumuman, tentu ada yang puas, tentu ada juga yang tidak puas, seperti itu. Ya, dalam konsentrasi dan kompetisi tentu seperti yang disampaikan Pak Puadi tadi, ada puas dan tidak puas. Tapi bagaimana situasi Kamtipmas tetap harus dijaga. Sosialisasi juga kita bedakan di dunia nyata dan dunia maya. Ya. Di dunia maya kita juga sudah mempunyai upaya-upaya untuk diseminasi informasi digital atau viralisasi. Terutama ini dilakukan oleh Satgas Humas dalam operasi Mantap Brata yang kemudian mensasar semua kalangan media sosial atau platform-platform digital. Sedangkan di dunia nyata ini juga kita punya Subsatgas Bimas, Satgas Preemptif yang secara gencar juga menyampaikan tentang bagaimana masyarakat agar tetap mentaati aturan, berunjuk rasa sesuai ketentuan dan sebagainya. Nah, tentu ini kita harapkan juga memberikan semacam pemahaman dan wawasan yang baik untuk tetap menjaga kondisivitas keamanan selama pelaksanaan tahapan sampai nanti besok tanggal 20 Maret
pengumuman hasil seperti itu. Nah, tapi Pak Erwin kan bisa dikatakan ujung dari pemilu ini belum seutuhnya selesai karena Betul. masih ada kemungkinan Ya, gugatan sengketa betul. di MK. Ini apakah juga ada persiapan yang kemudian sudah disiapkan oleh Polri? Ya, di MK sendiri Polri dari awal operasi Mantap Brata telah membagi dalam pola pengamanan ring 1, 2, dan 3 yang kemudian di MK ini ring 1 di bagian dalam, ring 2 juga di tempat parkir, dan ring 3 adalah di seputaran gedung MK. Ini Satgas Pus Operasi Mantap Brata Mabes Polri. Kemudian di luar ring 3 itu ada ring 4 atau kawasan, kita berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, untuk kemudian tetap mengamankan. Bila nanti ada hal-hal terkait unjuk rasa yang sifatnya chaos atau seperti apa yang kemudian tidak bisa menjaga kondisivitas wilayah, maka juga sudah disiapkan upaya-upaya untuk misalnya mengalihkan atau merekayasa arus lalu lintas, kemudian juga membagi penyekatan pada 5 sektor, mulai Bundaran HI, kemudian Istana Negara, kemudian MPR, DPR RI, ya, KPU, dan juga Bawaslu. Ini semua sudah kita rancang bersama Polda Metro Jaya untuk dapat menjaga keamanan proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Ya, itu merupakan saluran-saluran hukum yang bisa dilakukan ataupun ditempuh oleh warga yang merasa tidak puas tadi gugatan sengketa ke MK ataupun laporan ke Bawaslu seperti itu. Nah, Pak Puadi, Bawaslu sendiri kan banyak disorot karena dituding kurang maksimal nih dalam menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu. Bahkan dituding tebang pilih. Bagaimana tanggapannya? Harus diakui Bawaslu tidak akan luput dari kritik dan hujatan dalam menjalankan tugas. Bawaslu memahami hal tersebut dan justru tertantang untuk menjawab semua keraguan publik. Dalam keseluruhan pelaksanaan tugas, Bawaslu dihadirkan tidak lain untuk memelihara trust publik tersebut. Masyarakat bisa menilai dan bahkan dapat melaporkan pengawas pemilu manakala ditemukan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bukan untuk membela diri, sejujurnya harus diakui, tidak semua laporan yang diadukan di Bawaslu dapat diproses lebih lanjut karena kekurangan syarat formil. Bahkan ada yang tidak memenuhi syarat material. Ini yang kadang tidak dipahami oleh pelapor. Pelapor hanya sekedar melaporkan adanya dugaan kecurangan, namun tidak mampu memberikan bukti atau setidaknya menjelaskan kejadian di mana, kapan, dan siapa pelakunya. Nah, selain itu harus diakui pula bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan jangkauan pengawasan dan aparatur pengawas sehingga membutuhkan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran tersebut. Nah, sepanjang sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau nih kepada seluruh masyarakat untuk mari bersama-sama kita awasi proses pelaksanaan tahapan rekap hasil pemungutan suara sehingga penetapan secara bersama-sama. Dan apapun hasilnya mari kita terima secara lapang dada. Manakala ada pihak yang berkeberatan maka dapat menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Baik, kita harapkan semua pihak dan juga masyarakat dapat menyikapi hasil pemilu dengan damai dan situasi tetap dijaga kondusif. Terima kasih Pak Puadi, terima kasih Pak Erwin telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Ketua MK menegaskan Anwar Usman tidak akan dilibatkan sebagai hakim sengketa Pilpres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.